Hai, saya Sairliri Octavia dengan NIM 122500035 dari Program Studi Rekayasa Kosmetik. Saya Selumita Rafinanda Lumban Raja dengan NIM 122420091 dari Program Studi Rekayasa Kehutanan. Hai, perkenalkan saya Feni Putri Nurhayati dengan NIM 122500033 dari Program Studi Rekayasa Kosmetik. Perkenalkan, nama saya Roland Lepen Stanggang dengan NIM 122420101 dari Prodi Rekayasa Kehutanan. Perkenalkan, nama saya Afil Afiliano dengan NIM 122330088 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian. Halo, perkenalkan, nama saya Raymond Alpindo Lumban Gaul dengan NIM 122420092 dari Program Studi Rekayasa Kehutanan. Latar belakang hukum Bernoulli. Asas Bernoulli dikemukakan pertama kali oleh Daniel Bernoulli pada tahun 1700 sampai 1782. Daniel Bernoulli lahir di Groningen, Belanda pada tanggal 8 Februari tahun 1700 dalam sebuah keluarga yang ahli dalam bidang matematika. Prinsip Bernoulli adalah sebuah istilah di dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Prinsip ini sebenarnya merupakan penyederhanaan dari persamaan Bernoulli yang menyatakan bahwa jumlah energi pada suatu titik di dalam suatu aliran tertutup sama besarnya dengan jumlah energi di titik lain pada jalur aliran yang sama. Asas Bernoulli ialah hukum Bernoulli menyatakan bahwa semakin besar kecepatan fluida, maka semakin kecil tekanannya. Sebaliknya, semakin kecil kecepatan fluida, maka semakin besar tekanannya. Penerapan hukum Bernoulli pada botol bocor. Salah satu persamaan hukum Bernoulli adalah menghitung kecepatan zat cair yang keluar dari dasar sebuah wadah yang mengalami kebocoran. Hukum Bernoulli dapat diterapkan pada titik 1 atau pada permukaan wadah dan titik 2 atau pada permukaan lubang. Lubang pada dasar wadah memiliki diameter jauh lebih kecil daripada diameter wadah, maka kecepatan zat cair di permukaan wadah dianggap 0 atau V1 dikurang 0. Permukaan pada wadah dan permukaan pada lubang terbuka sehingga tekanannya sama dengan tekanan atmosfer atau P1 dikurang P2. Maka persamaan Bernoulli pada kasus ini yakni sebagai berikut. P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH kuadrat, atau P1 sama dengan P2 sehingga V1 sama dengan 0. Sedangkan rumus perhitungan pada teori Torricelli dalam menentukan kecepatan aliran fluida pada lubang tangki dapat digunakan persamaan rumus seperti berikut. P1 ditambah setengah rho 0 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P1 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Ditulis ulang menjadi seperti berikut. Gravitasi dikalikan dengan H1 dikurang H2 sama dengan setengah dikalikan dengan V2 kuadrat, atau dapat pula dituliskan sebagai V2 sama dengan V, di mana V merupakan kecepatan aliran pada lubang tangki. V sama dengan 2 dikalikan gravitasi dikalikan dengan H1 dikurang H2 pangkat 0,5, atau dapat pula ditulis V sama dengan akar 2 dikalikan gravitasi dikalikan dengan H1 dikurang H2, atau V sama dengan akar 2G dikalikan H. Persamaan ini disebut dengan teori Torricelli yang menyatakan bahwa kecepatan aliran zat cair pada lubang sama dengan kecepatan benda yang jatuh bebas dari ketinggian yang sama.
Adapun alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan botol atau tangki bocor pada percobaan hukum Bernoulli, yaitu 1 buah botol ukuran 1,500 ml, penggaris atau mistar, busur derajat, selotip, gunting, spidol, lilin, korek api, serta paku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Kami dari kelompok 6 tugas besar RBL mata kuliah Fisika Dasar 1B akan menampilkan video hasil percobaan kami mengenai hukum Bernoulli pada botol berlubang. Prosedur pembuatan alat dan pelaksanaan percobaan. 1. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan. 2. Ukur botol dengan jarak 5 cm dari dasar botol. Buat sebanyak 3 titik atau ketinggian 15 cm. Diukur dengan mistar dan diberi tanda titik-titik menggunakan spidol. 3. Lubangi botol pada bagian yang sudah ditandai menggunakan paku yang dipanaskan. 4. Pada 3 bagian lubang ditutupi selotip. Selanjutnya, isi botol tersebut dengan air mencapai ketinggian 25 cm. Setelah alat percobaan selesai dibuat, maka langkah selanjutnya ialah melakukan percobaan hukum Bernoulli. Dalam mekanis percobaan dibutuhkan stopwatch dan busur derajat untuk menghitung kecepatan, jarak serta sudut yang dihasilkan oleh zat air yang keluar dari setiap lubang. Buka selotip pada lubang 1 atau pada ketinggian 15 cm. Diukur jarak, sudut, dan waktunya. Buka selotip pada lubang kedua atau pada ketinggian 10 cm. Diukur jarak, sudut, dan waktunya. Buka selotip pada lubang ketiga atau pada ketinggian 5 cm, diukur pada sudut dan waktunya. Berdasarkan percobaan yang sudah kami lakukan mengenai hukum Bernoulli pada botol bocor atau botol berlubang, maka diperoleh hasil sebagai berikut. Dalam data yang diperoleh, lubang dengan ketinggian 0,05 meter didapat tinggi lubang dari permukaan air atau H2 sebesar 0,25 meter. Waktu yang diperlukan sebesar 47,63 second. Jarak air pertama keluar sejauh 0,24 meter dan sudut yang dihasilkan sebesar 60 derajat. Serta laju kecepatan fluida sebesar 0,989 meter per sekon. Dalam data yang diperoleh dari lubang dengan ketinggian 0,10 meter, didapat tinggi lubang dari permukaan air atau H2 sebesar 0,20 meter. Waktu yang diperlukan sebesar 51,04 second. Jarak air pertama keluar sejauh 0,26 meter dan sudut yang dihasilkan sebesar 60 derajat. Serta laju kecepatan fluida sebesar 1,4 meter per sekon. Dalam data yang diperoleh dari lubang dengan ketinggian 0,15 meter, didapat tinggi lubang dari permukaan air atau H2 sebesar 0,15 meter. Waktu yang diperlukan sebesar 1,25 second. Jarak air pertama keluar sejauh 0,28 meter serta laju kecepatan fluida sebesar 1,714 meter per sekon. Pada percobaan ini juga menghitung perbandingan jarak air yang keluar pertama kali di setiap lubang dan waktu air mengalir sehingga didapat hasil bahwa semakin tinggi lubang pada suatu wadah yang bocor, maka jarak semburan airnya akan semakin jauh dan waktu air mengalir sampai berhenti mengalir semakin cepat. Adapun kelebihan pada percobaan ini yakni yang pertama dapat membuktikan persamaan hukum Bernoulli pada percobaan botol bocor dengan menggunakan alat sederhana serta bahan dalam pembuatannya yang mudah didapatkan.
Yang kedua, dapat menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja sistem dengan hukum Bernoulli. Dan yang ketiga, alat yang digunakan mudah digunakan saat percobaan berlangsung. Namun, setiap ada kelebihan pasti ada kekurangannya. Kekurangan pada percobaan hukum Bernoulli pada botol bocor seperti 1. Banyak faktor lain yang mempengaruhi kerja sistem yang mengakibatkan hasil yang diperoleh kurang teliti dan akurat. 2. Alat yang digunakan pada percobaan ini terbilang sangat sederhana. 3. Ketidakakuratan hasil yang didapatkan menyebabkan kesalahan dalam menarik kesimpulannya. Berdasarkan hasil percobaan mengenai hukum Bernoulli pada botol bocor, maka dapat disimpulkan hubungan prinsip Bernoulli dengan percobaan kali ini menunjukkan bahwa tekanan di setiap lubang mempengaruhi kecepatan aliran air atau fluida yang mengalir. Tekanan yang dihasilkan oleh setiap lubang menghasilkan jarak dan kecepatan fluida, yang dimana juga dipengaruhi oleh jarak lubang dengan dasar wadah. Semakin jauh jarak lubang dengan dasar wadah, maka kecepatan fluida akan meningkat, dan jarak tempuh fluida juga semakin jauh. Sebaliknya, maka dekat jarak fluida dengan dasar wadah, maka kecepatan fluida akan menurun, serta jarak tempuh fluida semakin dekat. Namun, berkaitan dengan besar sudut yang dihasilkan oleh pantulan aliran fluida dari lubang 1 sampai lubang 3 dengan ketinggian 5 cm sampai dengan 15 cm. Sudut yang dihasilkan yakni tetap 60 derajat.